Katanya abang sekarang nggak bisa beracara lagi karena pembekuan status Ini sebagai saya ini apa seperti- namanya? Oke bang, mungkin boleh Ini tanggapannya. saya ini masih dampingi klien, saya dampingi klien. Hmm, Adapun yang urusan di pengadilan, gini ya, ya, bersidang di pengadilan itu mungkin ada perdebatan, tapi saya meyakini itu akan selesai karena dasar saya dibekukan itu tidak ada. Ya, pertama, aturan hukum yang mengatur bahwa berita acara sumpah seseorang di pengadilan tinggi itu bisa dibekukan. Klausul dibekukan tidak ada. Klausul nonaktif tidak ada. Ya, klausul dibatalkan pun nggak ada. Jurisprudensi di negaranya pun nggak ada. OCK Ligis 8 tahun masuk penjara. Kasus suap di KPK dan lain sebagainya tidak dibekukan, Mas. oke. Mungkin Emang saya kenapa? Saya kan bukan musuh negara. Nah, Apa- jadi maksud saya ini kalau sudah ada misalnya maaf ya kekeliruan, kok ya dipahami, disadari, karena ini merugikan orang lain. Pertimbangannya salah semua. Jadi saya nggak mau lagi mencabik-cabik, barat kertas saya koyak-koyak lagi saya tunjuk. Oh ini loh kesalahan enggak. Saya bilang saya tidak akan bla-bla kayak. Saya bukan tidak bisa tenang, tapi ada kalanya saya menjadi singa, ada kalanya saya seperti apa? Seperti hewan yang lebih lembut, kira-kira gitu. Tapi kalau saya tetap dizolimi, ya saya tetap akan melawan. Misalnya, saya kemarin diminta diperiksa di Bareskrim laporan Ketua PN Jakarta Utara. Saya beritahu dengan penyidiknya, kan di bawah ada. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan silakan hubungi, namanya AKBP Andriansa. Saya teleponlah dia karena panggilan 20 Februari. 20 Februari itu apa itu? Sidang kami kemarin di mana Hotman di situ sakit, dilarikan ke rumah sakit. Sekarang ke Singapura dia. Oke? Saya WA, saya telepon AKBP Andriansa. Oh siap bang, saya minta tunda ya. Ini interview loh, klarifikasi nih. Ya, bukan tersangka, bukan apa-apa. Kita bilang, kita surati. Rahmat langsung buat surat, saya koreksi, udah kirim. Ada tanda terimanya. Ya, saya pergi ke Medan. Kenapa? Karena kakak kandung istri saya meninggal dunia. Saya berangkat. Tiba-tiba di sana datang panggilan lagi. Suruh datang. Baru kali ini ada interview panggilan kedua. Secepat kilat. Ada apa kalian? Saya bilang kalau begini, apa saya harus marah lagi? Nah, tapi saya udah koordinasi. Saya nggak mau semua. Saya sudah surati, kita sudah datangi, kita. Pokoknya jangan coba-coba membelok-belokkan hukum. Sekali saja persoalan Hotman dengan saya yang sampai hampir 3 tahun. Cukup sekali itu jadi pembelajaran. Jangan lagi bercermin kita. Mari bercermin dari banyak kasus. Itulah yang saya katakan tadi. Ya, ada dugaan kita di mana lembaga peradilan ada bermasalah. Oknumnya, kepolisian ada, kejaksaan ada. Di mana lagi? Di kepolisian ada, kehakiman ada, KPK ada, pengacara apalagi. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya kita harus saling koreksi. Dan Pak Prabowo kan jelas pidatonya. Bersihkan dirimu sebelum kalian saya bersihkan. Artinya apa? Pak Prabowo tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di bangsa ini. Jadi paham. Jadi saya kira urusan saya dengan berita acara sumpah itu tak saya pikirkan itu. artinya itu dalam Tugas proses saya sudah melakukan perjuangan. Bagaimana perasaan saya sebagai lawyer dan didukung oleh banyak orang melalui DM, WA dan lain sebagainya. Ditambah doa. Silakan sekarang Pradi Bersatu. Itu memang benar-benar keren. Dia periksa kita, dia adili kita, dia tampil. Mereka mengatakan bahwa itu cacat. Nah, sekarang persoalannya saya harus ngotot balikkan. Emang ada kelereng saya terus saya kasih diambil lagi kelerengnya, nggak begitu-gitu. Ada 2. 1, udah jangan kalau nanti saya bersidang jangan persoalkan. Karena berita acara sumpah yang dilakukan BAS itu pembekuan tidak diatur dalam undang-undang. Yang kedua, ya bagaimana teknik di lapangan tergantung mereka. Tapi Mahkamah Agung sudah jawab bahwa nanti kami akan cek, sudah permintaan maaf dari Saudara Rasman dengan Firdaus. Nanti itu tergantung dari Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten berapa lama dibekukan.
Bahasa dibekukan itu tidak ada diatur. Yang tahu orang umum, apa nih esnya beku, terus kapan cairnya, tunggu aja. Saya kira itu, dan saya tidak terganggu dengan itu. Sekali lagi saya akan memberi bantuan hukum kepada siapapun, ya. Dan dalam setiap perkara yang kita tangani dalam 1 tahun saya dengan Rahmat ini, paling yang masuk pengadilan itu 1 kasus, kan? Selalu penyelesaian. Apakah itu terganggu? Tidak, karena yang paling saya khawatirkan adalah organisasi saya memecat saya. Itu baru benar. Cabut kartu advokat, terbukti melanggar. Sedangkan saya berita acara sumber, orang tanya, sebagai apa pengadilan tinggi di situ? Dia tidak punya kewenangan. Dia itu kan berita acara. Ibarat orang menikah, ada saksi nikah, bos. Oke? Terus belakangan dia bilang, ini nggak benar nih. Kalau gitu cabut lagi buku nikahnya. Bukan begitu caranya. Orang talak proses berikutnya. Bisa jadi hakimnya itu udah, yang mau menjadi saksi nikah itu udah meninggal atau apa. Kan gitu. Yang menjadi produk seorang lawyer, yang menjadikan dan atau menjadi produk seorang lawyer adalah organisasi advokat. Sedangkan berita acara sumpah itu apa sih kekuatannya? Itu hanya sumpah kepada Tuhan, tapi dilegalisasi melalui tulisan. Maka judulnya di situ, saksi hakim ini 2 orang, tanda tangan. Dan yang melakukan berita acara sumpah adalah organisasi advokat, bukan pengadilan tinggi. Nah pertanyaannya, saya mau ribut, buat apa ribut? Udah didengar kok. Orang lembut juga didengar. Bila perlu berbisik kita didengar juga kok. Kenapa begitu? Itu cara untuk bagaimana supaya orang mendengar apa yang kita sampaikan. Jadi saya itu berupaya untuk supaya ke depan jangan lagi salah. Nah, adapun Adinda Firdaus dia dipecat oleh KAI dan dia berada di KAI, ya. Tapi prosedur pemecatan KAI terhadap Adinda Firdaus salah, tidak ada dewan etik. Kalau diperiksa dengan etik kemudian dia dinyatakan bersalah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak dengan itu melampaui kewenangan, salah. Kan begitu. Dan Adinda Firdaus aman-aman aja. Terus dibilang kami pecah kongsi, nggak ada. Itu dari wawancara dipotong-potong. Sama dengan saya mengatakan korupsi. Saya udah dengar tadi. Kirim Rahmat sama dikirim orang juga sama saya, Mas. Saya dengarin, nggak ada. Hakim juga banyak korupsi, itu kata-kata saya. Saya dengarin pakai ini. Ini kan terang nih. Oke, cukup ya. Bang, tanggapan Bang terkait dengan Hotman sakit dan dibawa ke Singapura gimana Bang? Apa? Terkait dengan Bang Hotman sakit dan dibawa ke Singapura. Bakal gagal juga sidangnya Bang besok. Tunda lagi nggak sakit? Saya Nah itu Bang. saya nggak ngerti. Baru upload ya? Ini Hotman ya? Iya sakit gimana tuh Bang? 30 menit yang lalu. Di Singapura ya? Iya. Liatin Bang, sini Bang, liatin Bang. Ya. Saya prihatin. Dulu ketika Alvin Lim dibawa ke Cina, begini juga postingannya. Nah, begini kan, saya nggak kebayang nih orang yang begitu gagah berani. Terus ini dia tunjukin apa ini? Limosin service. Ya sudahlah. Cuma satu yang pesan saya. Kita sebagai manusia tidak boleh menolak tua. Tua itu kulit yang bening, keriput. Oke? Pikiran yang fresh akan mulai terganggu karena ada sumbatan-sumbatan di jantung dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah merasa diri tua, maka konsumsi makanan dijaga. Yang kedua, jangan perbanyak musuh. Yang ketiga, hilangkan dendam. Yang berikutnya, mendekatlah ke diri Tuhan. Ke Tuhan maksud saya. Supaya ada bekal untuk mati. Karena syarat mati bukan sakit, syarat mati tidak tua, mati ya mati. Begitu. Nah tapi selalunya orang sakit berujung kematian. Selalunya orang sakit berujung kesembuhan. Selalunya orang yang lebih tua duluan. Memang semua kita ini kalau ditanya, Anda semua saya tanya, mau masuk surga nggak? Mau. Nah, sekarang kamu berangkat duluan, mau nggak? Kan mau masuk surga kan? Ya udah kalau gitu Ojar saya suruh duluan pergi surga. Makanya, nah karena kira-kira begitu hidup ini. Hidup ini begitu. Kita cerita, aku paling bagus ini. Kita balik, ada kau pergi sana, nggak berani. Semua orang kalau ditanya mau masuk surga, tapi berangkat duluan sekarang nggak mau.
Nanti aja katanya. Bang, ini ada Kira-kira yang begitu. ini ada yang mengaitkan dengan Tapi sidangnya pernyataan tetap- Bang Firdaus soal tidak suka berantem ditiup aja langsung bisa sakit. Saya nggak ngerti Seperti lah, apa saya itu? nggak ngerti tiup meniup. Tapi Saya kalau nggak Abang- tahu, saya nggak ngerti tiup meniup. Saya ini orang biasa, saya siapalah. Cuma barangkali pertanyaan Rahmat terlalu kencang, pertanyaan Pak Lecu terlalu kencang, pertanyaan yang lain terlalu kencang, sehingga mungkin menimbulkan ya ada semacam pressure terhadap dia. Tapi saya dan tim ya prihatin, kami berharap dia sehat. Ini kita sidang hari Kamis, Iya takut besok Selasa. khawatir. Saya sudah beritahu ke ketua tim untuk menghubungi pihak kejaksaan, ya. Kalau memang beliau sakit ya jangan dipaksakan sidang kan. Nanti tiba-tiba lagi saya tanya, misalnya nih, nauzubillah min zalik, jatuh pula dia jadi persoalan ke saya kan. Ini sekarang udah banyak nih, katanya di situ ada serangan langit, segala macam, nggak ngerti saya. Serangan langit, serangan darat, serangan udara, air, nggak ngerti saya. Jadi mungkin Tuhan sedang meminta dia istirahat. Udahlah, Tuhan tegur, Hotman, kau istirahat dulu. Ada yang menarik bahasa Pak Luhut Binsar Panjaitan ketika beliau berangkat berobat ke Singapura. Ya, selama ini Pak Luhut ini orangnya kerja dengan jabatan yang banyak masa Pak Jokowi. Satu kalimat istrinya, langsung dia diam dan nurut. Papi, dengarin dulu dirimu. Dengarin dulu dirimu. Dia yang tahu perasaan diri, tanya, dengarin. Langsung, oh iya, langsung. Ya sekarang saya pesan, Pak Hotman, dengarin diri. Ingat pasang 3 ring di jantung. Ingat gula darah. Ingat fisik. Ingat HB yang turun. Ingat tensi yang sampai 40. Ya sudah, kalau udah begitu kondisi fisik, jangan berantem lagi. Karena kalau penyakit datang sekali, bisa 2 kali. Kalau orang udah pernah kena stroke, maka mendekati dan selalunya 2 kali. Kalau udah pernah drop, selalu bisa drop. Kalau tidak dirubah pola hidup. Contohnya jangan berantem lagi sama Rasman. Jangan berantem lagi sama Firdaus, sama kawan-kawan. Masa sudah anak saya lagi urus private jet. Nah, saya mau berobat, HB saya 9, tensi 90/40. Anak saya dokter loh. Paham saya, ini bidan Bu Ade. Terus ada catatan rekam medik misalnya. Masih posisi napas kurang baik tuh. Masih ngomong lagi dikit. Saya akan ada di sana. Kita akan bertemu. Masih ada. Dalam hati saya, ya Allah. Kenapa ya? Kami tak pernah pikirkan Bapak untuk jahat, Pak Hotman. Dengarkan dirimu. Dengarkan hatimu. Dengarkan istrimu. Mukamu sudah pucat kemarin. Kertas jatuh di kiri, jatuh di depan, jatuh di kanan. Udahlah itu. Maka saya katakan, di balik usaha manusia dan kesombongan manusia, kalau Allah tegur dan permalukan, sebentar dipermalukan. Itu poin. Kata Allah, makhluk yang paling mulia saya ciptakan adalah manusia. Makhluk aku, kata Allah, yang aku ciptakan adalah manusia. Lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada jin, daripada setan. Tapi kalau kalian berperilaku buruk, lebih hina daripada binatang. Itu ajaran agama saya. Dan Allah itu kun fayakun. Jadi maka jadilah dia. Selama ini tidak pernah kita dengar Pak Hotman ini sakit. Selalu sehat dan selalu bedak, diberesin, gua tambah muda, gua baru cek, gua sehat. Nah, tiba-tiba dia berhadapan dengan Rasman yang dianggapnya musuh. Saya kan menganggap dia musuh. Di situ Tuhan tunjukkan, kau nggak kuat ngadain persidangan nih, kau dibawa pulang, dipapah, digotong masuk, nggak ada ngomong sama wartawan. Masa itu nggak jadi koreksi di diri? Dalam ajaran Islam yang saya percayai, kalau orang sakit, 2 yang harus diingat. Dia sakit, maka dia akan berkurang dosanya, dan kalau dia sabar. Berikutnya,
teguran dari Tuhan. Dalam ajaran Injil jelas itu. Apa itu? Selalulah melayani Tuhan. Dan saya sudah bilang kepada kalian berkali-kali dalam surat Timotius di Injil, ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa kepada muridnya Timotius, orang baik tidak akan pernah terkena bencana, tapi orang fasik pasti celaka. Itu. Saya kira terlalu tinggi ilmu saya dalam hal memahami kitab suci, tetapi masalah kaya dan tidak kaya, ya kalau dia bilang paling kaya, kalau kalian dengar persidangan itu, aduh, ibu ketua majelis sudah senyum-senyum aja dia. Karena kalimat dia itu 80% diduga merendahkan perempuan, benar nggak, Mas? Nah, karena ada syarat, mau jadi ASPRI harus ada syarat, tidak boleh OP, harus original. Bagaimana memastikan original? Berarti diapain? Tengok disentuh kah atau melalui remote? Kan nggak tahu kita mengukur itu. Terus berapa kadarnya? Kira-kira begitu. Jadi ini yang mungkin mengkhawatirkan dia. Tetapi itu terungkap juga gitu. Makanya saya bilang jangan kita busuk hati pada manusia. Jadi saya kira Pak Hotman berobat. Dengarkan dirimu. Ingat usiamu. Ya, dengarkan firasat batinmu. Kurangi musuh. Dan saya bukan musuh. Saya orang kampung. Saya sedih, Anda sakit. Karena tak sempat kita berdebat. Saya berharap kita berdebat di pengadilan supaya terungkap fakta yang sesungguhnya. Itu saja. Cukup. Oke, Bang, ini ada recehan sedikit dicibir oleh Farhat, Bang, tentang masalah ini gimana, Saya Bang? komen kalau Farhat. Farhat itu levelnya udah ke Rahmat, bukan ke saya lagi. Bang, masih dikit lagi Bang. soal Tadi kan udah singgung, Bang. soal di sidang tentang saling bersaing soal harta kekayaan bersama Hotman, mungkin seperti apa Bang tanggapannya? Ya lebih kaya dia lah dari saya. Kan dia sudah beracara 40 tahun, saya kan baru 10 tahun. Tapi masalah kaya hati, kaya pikiran, kaya keluarga, ya menurut saya kaya dari situ. Saya kaya, bahagia anak saya, istri saya. Jarang kan orang itu. Bella Luna kalau saya telepon, ya bisa jadi dia datang juga dampingi saya. Tapi dia lagi sibuk urusan dia kan. Kita baik-baik aja. Anak saya itu datang, nggak ada masalah. Kita baik-baik aja. Saya akan membanggakan yang saya punya. Istrimu, kau punya itu kan, anakmu. Jangan banggakan ASPRI, bukan milik kau itu. Milikmu yang boleh kau beritahu, ini milik aku gitu.